Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, sahabat muslim dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian fikih ruqyah seperti biasa, kita masih berbincang tentang rukun ruqyah yang kita sebut dengan istilah marqi minhu. Artinya penyakit-penyakit yang bisa diatasi dengan terapi ruqyah. Kita sudah menyebutkan jenis-jenis penyakit, kemudian juga telah menjelaskan cara diagnosa dan seterusnya. Sekarang kita berada pada penghujung pembahasan marqi minhu ini. Kita ingin mengetahui sekian banyak dari penyakit-penyakit yang dialami oleh manusia, khususnya penyakit yang bersifat ruhiyah. Apa saja faktor yang menyebabkan seseorang bisa terkena atau terserang penyakit-penyakit tersebut. Nah, jadi di akhir pembahasan marqi minhu ini kita ingin mengetahui ya faktor timbulnya penyakit dan gangguan, khususnya yang bersifat gangguan ruhiyah. Di sini ada dua ya secara garis besar penyebab yang menyebabkan datangnya gangguan pada diri seseorang. Ada sebab internal, ada sebab eksternal ya. Atau dengan istilah lain faktor internal atau faktor eksternal. Nah, yang disebut dengan faktor internal adalah hal-hal yang menyebabkan timbulnya gangguan atau penyakit berawal dari orang yang mengalami gangguan tersebut atau pasien yang ditimpa oleh penyakit tersebut. Nah, karena faktor internal ini dia menjadi celah atau jalan masuknya gangguan-gangguan yang bersifat ruhiyah tadi. Nah, kalau seseorang ya memiliki kekuatan pembentengan ya, maka tentu gangguan itu sulit untuk masuk. Nah, setidaknya ada tiga hal ya. Ada tiga hal yang menyebabkan seseorang itu terkena gangguan karena faktor internal, bukan karena datang dari luar, tapi karena ada kelemahan pada dirinya. Yang pertama faktor nasab atau dalam bahasa Arab disebut dengan istilah awamil warathiyah ya. Nah, gangguan yang menimpa seseorang kadang bukan berawal dari dirinya ya. Dia sama sekali tidak punya peranan. Tetapi bisa disebabkan oleh orang tua, kakeknya atau nenek moyangnya di masa-masa yang lampau. Nah, sehingga menyebabkan timbulnya gangguan. Jadi orang yang sakit itu sebenarnya tidak tahu menahu dan tidak pernah menjadi sebab timbulnya penyakit pada dirinya. Nah, berbeda misalnya orang sering datang ke dukun, orang datang ke tukang sihir, lalu terjadi gangguan pada dirinya. Nah, itu karena dia sendiri yang mencari masalah. Ini
Tidak, ya. Misalnya ada seorang anak kecil ketika diruqyah, ya, seorang peruqyah sulit untuk melakukan diagnosa terhadap gangguan pada anak tersebut. Tapi setelah dilakukan penelitian, ya, atau pertanyaan, dialog, ya, sehingga akhirnya berujung kepada kisah-kisah masa lalu seorang ayah, seorang ibu, atau seorang kakek, nenek, dan seterusnya, yang memang mereka dulunya memiliki kebiasaan atau mungkin perjanjian dengan setan, sehingga akhirnya apa yang diinginkan oleh setan itu menurun kepada anak cucunya. Nah, ini yang sering disebut orang dengan apa namanya, gangguan nasabiah, ya, atau gangguan nasab, atau kalau dia terkait dengan gangguan jin disebut dengan jin nasab, ya, atau jin turunan dan seterusnya. Nah, dalam hal ini tentu ketika seseorang ingin diobati atau diruqyah, maka tidak cukup orang yang bersangkutan, maka mestilah kedua orang tuanya, kemudian kalau ada benda-benda peninggalan daripada orang tua atau kakeknya harus dimusnahkan dan seterusnya. Jadi ini terjadi pada seseorang bukan karena dirinya, tapi karena ada faktor nasab, ya. Nah, ini masuk dalam kategori faktor internal. Yang kedua ada juga disebabkan oleh faktor lingkungan, awamil bi'iyah, ya, disebabkan oleh bi'ah, ya, bi'ah itu lingkungan, sehingga seseorang merasa tertekan atau mengalami trauma dan sebagainya. Misalnya pola pendidikan di rumah, ya, atau kebiasaan-kebiasaan yang ada pada lingkungan, budaya atau adat tertentu. Nah, sehingga itu menyebabkan seseorang lemah, ya, secara fisikis, ya, dia lemah, sehingga kelemahan itulah yang menyebabkan dia terganggu. Nah, jadi faktor-faktor ini, ya, faktor bi'iyah ini atau lingkungan ini dikategorikan sebagai faktor internal karena dia mengalami gangguan karena merespon kondisi yang ada, ya, di sekitarnya. Nah, jadi akhirnya dia mengalami pukulan, ya, mengalami pukulan batin, ya, mengalami tekanan jiwa, ya, kemudian pikiran galau dan seterusnya. Jadi muncul dari dalam dirinya sendiri, walaupun itu disebabkan oleh lingkungan yang ada di luar dirinya. Tetapi ketika merespon lingkungan tersebut, dia mengalami tekanan karena kelemahan. Nah, jadi ini digolongkan juga sebagai faktor internal. Nah, kemudian termasuk juga faktor pendidikan dan agama atau awamil tsaqafiyah ad-diniyah, ya, tsaqafiyah diniyah. Orang yang berpendidikan sekolah dasar berbeda menyikapi persoalan dengan orang yang sarjana misalnya. Nah, tapi bukan berarti faktor pendidikan ini dominan, tidak. Ada orang yang tamatan SD tapi agamanya kuat,
akidahnya bagus, sehingga persoalan-persoalan kehidupan itu ketika dia menghadapinya, dia rileks. Dia yakin bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ada orang sarjana, bahkan bergelar doktor, profesor, tapi kemudian bisa terjebak kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, sehingga akhirnya membuat dirinya kacau secara mental, ya, kemudian tunduk kepada hal-hal yang bertentangan dengan agama. Nah, ini bisa kita lihat dalam beberapa kasus, ya, banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi, apakah dia dosen dan sebagainya, tapi kemudian terlibat dalam praktek-praktek sesuatu yang tidak logis, ya, dan itu pernah kita dengar, ya, terjadi di Indonesia, ya. Insya Allah nanti ketika ada kesempatan kita akan membahas kenapa orang yang berpendidikan tinggi, ya, profesor, doktor, bisa terjebak kepada praktek-praktek, ya, yang tidak logis, atau mungkin justru terjebak pada perangkap dukun, perangkap tukang sihir, sehingga mereka tunduk dan menyerahkan apa yang dia miliki, ya. Jadi ini terjadi karena faktor internal yang ada pada dirinya sendiri, berupa faktor thaqafiyah, pendidikan, atau faktor diniyah, agama. Jadi ada orang berpendidikan tinggi tapi agama lemah. Nah, ini juga masalah. Ada orang agamanya lemah tapi pendidikannya tinggi. Nah, jadi seharusnya kedua-duanya ini ada pada seseorang. Minimal sekurang-kurangnya, ya, faktor agama yang harus dikuatkan. Dan ini yang menjadi titik poin dalam praktek ruqyah. Bagaimana setiap pasien, setiap orang yang diruqyah, kita harus mampu membangkitkan semangat keagamaannya untuk terus memperbaiki akidah, ya, kemudian ibadah serta akhlak. Nah, baru kemudian yang terakhir adalah faktor eksternal. Jadi tadi faktor internal, ya, ada 3. Nah, sedangkan faktor eksternal, nah, ini murni tidak ada kaitannya dengan dirinya. Ini datangnya dari luar, ya. Nah, gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit yang datang dari luar ini tidak memiliki kekuatan, ya, sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk masuk pada diri seseorang, atau tidak bisa mengganggu kalau orang yang ditargetkan agar terganggu tersebut memiliki pembentengan yang kokoh. Nah, jadi disebut dia faktor internal, ya, karena sebabnya itu datang dari luar dirinya. Tapi secara internal dia juga harus punya kekuatan pembentengan. Nah, jadi gangguan-gangguan yang bersifat eksternal ini misalnya seperti gangguan jin, ya, datang dari luar tanpa ada muqaddimah atau pendahuluan, yang misalnya seseorang melakukan ritual dan sebagainya, tidak. Tapi karena melihat kelemahan dirinya. Nah, jadi bisa juga disebut faktor internal, karena dirinya lemah, tidak ada pembentengan, terus jin datang mengganggu. Begitu juga gangguan yang bersifat eksternal tadi, sihir, ya, ini memang datang dari luar, bukan karena dirinya. Demikian juga gangguan ain, ya, disebabkan oleh hasad atau
kekaguman terhadap dirinya. Nah, ini memang dia datang dari luar, bukan diusahakan atau bukan disebabkan oleh orang yang bersangkutan. Nah, jadi kesimpulannya ya, faktor yang menyebabkan orang terganggu ya ada dua, ada yang bersifat internal yang memang datang dari dirinya sendiri atau disebabkan oleh dirinya sendiri, atau yang bersifat eksternal datang dari luar dirinya yang kemudian mengganggu atau menyebabkan gangguan sehingga mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Barangkali ini sebagai pembahasan penutup dari bab marqi minhu ya, yaitu penyakit-penyakit yang dapat diatasi dengan ruqyah syar'iyah. Jadi insyaallah kita akan melanjutkan nanti pada rukun ruqyah yang keempat, yaitu marqibih, yaitu bacaan atau ucapan yang dilantunkan saat membaca ruqyah syariah. Barangkali sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan benar-benar memberikan maslahat, kebaikan kepada semua pendengar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu dan kekuatan amal kepada kita untuk terus dapat mendalami perkara-perkara yang berkaitan dengan ruqyah syar'iyah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.